Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum baca firman kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit. Terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-122, tanggal 2 Mei tahun 2026. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16. Dengan perikop, jangan takut, Allah bersama dengan kita. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Itulah firman Tuhan. Dan sebagai pedoman kita bulan Mei adalah dikatakan bahwa roh Allah yang mengajarkan dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Jadi dalam hal kita membaca firman Tuhan, roh Allah menguatkan dan mengajarkan sehingga kita bisa memahami apa isi daripada firman tersebut. Ya. Nah, ini dikuatkan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Kuasa Tuhan akan membimbing dia, menjadikan dia berbudi dan bijaksana, cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya, mengenal kehendak Allah dan takut kepadanya. Nah, di sini ada 3 bagian yang bisa kita lihat dalam hal Yesaya pasal 12 ya, pasal 11 ayat yang kedua. Nah, dikatakan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi ada 3 yang menyertai kita apabila memang kita untuk menjalankan firman Tuhan. Roh hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian. Kita tahu Salomo meminta hikmat untuk bisa memimpin bangsa Israel yang besar. Kemudian roh nasihat dan keperkasaan. Nasihat dan keperkasaan. Kekuatan dari Tuhan. Sebagai pedoman kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Yang ketiga adalah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah pedoman kita selama bulan Mei. Nah, sehingga dikatakan bahwa roh Allah yang mengajarkan dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Itulah pedoman kita selama bulan Mei. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Apa latar belakang daripada perikop ini? Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Ini adalah adanya pengepungan ya kota Dotan oleh pasukan besar Aram yang diperintahkan Raja Ben-Hadad untuk menangkap Nabi Elisa. Inilah latar belakang Elisa menyampaikan ayat ini. Ada rencana daripada bangsa Aram untuk menangkap Elisa. Dikatakan yang Raja Ben-Hadad. Nah, Elisa menenangkan hambanya. Jadi hambanya sudah semua ketakutan. Sudah gelisah. Ya. Dengan menegaskan bahwa pasukan surgawi. Jadi Elisa mengatakan, pasukan surgawi yang melindungi mereka lebih banyak daripada musuh yang terlihat. Jadi musuh yang terlihat pasukan Aram ya, itu tidak seberapa dibanding dengan pasukan surgawi. Nah, maka Elisa tidak gelisah. Dia tetap yakin bahwa Tuhan
menemani mereka. Nah, kalau kita lihat poin-poin penting dalam latar belakang ini adalah satu, konflik Aram Israel. Jadi pasukan Aram mengepung Dotan karena Elisa terus-menerus membocorkan strategi militer mereka kepada Raja Israel, membuat Aram frustrasi. Jadi mereka frustrasi karena Elisa selalu membocorkan strategi-strategi militer. Nah, sehingga mereka berusaha menangkap Elisa. Poin yang kedua adalah ketakutan hamba Elisa. Jadi hamba Elisa itu takut. Jadi saat hamba Elisa melihat kota dikepung, ya, kuda dan kereta perang musuh di pagi hari, ia panik. Jadi hamba itu panik semua. Ketakutan karena sudah diserang kereta kuda pada itu pagi hari. Nah, maka Elisa menenangkan hati daripada hambanya. Pasukan surgawi lebih banyak daripada pasukan musuh. Itu yang disampaikan Elisa. Nah, kemudian yang ketiga, penglihatan spiritual. Ini yang meyakinkan mereka, menguatkan mereka sehingga tidak lagi takut. Dengan adanya penglihatan spiritual, ya, Elisa menjawab dengan tenang dalam ayat 16. Lalu berdoa agar mata hambanya dibuka untuk melihat, ya, yang penuh kuda, gunung yang penuh kuda dan kereta berapi. Jadi Elisa berdoa kepada Tuhan untuk membuka daripada mata semua hambanya untuk melihat ada kereta kuda di gunung dan penuh dengan api. Nah, pasukan malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Inilah keyakinan Elisa bahwa pasukan malaikat Tuhan akan melindungi mereka. Nah, kisah ini ya menonjolkan bahwa perlindungan Allah yang supranatural dan panggilan untuk percaya kepada Tuhan di tengah ketakutan. Jadi di saat mereka ketakutan, ada supranatural yang hebat untuk menemani mereka. Sehingga mereka dengan adanya melihat pasukan malaikat yang berkuda dan berapi, mereka menjadi yakin bahwa mereka akan menang. Maka itulah dikatakan Elisa bahwa pasukan kita lebih besar dibanding pasukan mereka. Maka jangan takut. Itulah kata daripada Elisa. Kemudian apa tujuan utama daripada perikop ini? Adanya pernyataan Elisa menenangkan bangsa Israel supaya tidak takut. Ayat ini adalah untuk mengajarkan iman dan ya meredakan ketakutan dengan mengenalkan bahwa kuasa serta perlindungan Allah jauh lebih besar daripada ancaman musuh yang terlihat. Jadi di sini tujuannya adalah supaya mereka dengan iman, maka dibuka matanya untuk melihat spiritualitas mereka. Adanya supranatural yang membuat mereka menjadi yakin bahwa mereka menghilangkan ketakutan karena perlindungan Tuhan lebih besar daripada ketakutan yang mereka hadapi. Nah, hal ini dapat kita ambil sebagai renungan, ya, yaitu membangun kepercayaan pada perlindungan Allah, tidak takut pada masalah, tapi mengandalkan Tuhan. Di sini yang pertama, mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, melawan rasa takut. Nah, Elisa menenangkan hambanya, iman, ya, dan juga menghilangkan rasa takut. Jadi dibekali dengan iman yang kuat supaya tidak takut. Kemudian dikatakan lagi yang ketiga adalah menegaskan kuasa rohani. Ada kuasa rohani dan supranatural yang bisa membantu mereka. Nah, jadi menunjukkan bahwa ada perlindungan malaikat
dalam kurung kereta api berapi selalu siap menjaga. Jadi dengan adanya perlindungan malaikat dan kereta berapi yang siap melindungi mereka, sehingga mereka dengan tegas tidak takut menghadapi musuh. Nah, kisah ini memberikan pelajaran bahwa dalam pergumulan hidup, nah di sini kita, dalam pergumulan hidup, kita didorong untuk memusatkan pandangan pada kuasa Tuhan, bukan pada kesulitan yang tampak. Jadi kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, bukan pada kesulitan yang kita hadapi. Jadi hal-hal yang mustahil itu bisa tercipta apabila kita mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan kita. Nah, kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, sudah dikejar Raja Firaun, tinggal membunuh mereka di gurun pasir. Mau loncat laut tidak bisa, sudah dikepung. Nah, tapi disitulah Tuhan melindungi mereka. Dengan membelah laut, mereka lolos seberang. Dan dikejar oleh pasukan Mesir, mereka tenggelam semua. Inilah kalau mengandalkan Tuhan sangat terbukti. Maka dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, ya, kita selalu harus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan dalam kesesakan sangat terbukti. Contoh, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ditolong oleh Tuhan. Nah, sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Kita melihat sekarang bagaimana pesan moralnya. Nah, dikatakan jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Artinya diyakinkan oleh Nabi Elisa kepada hambanya. Nah, ini adalah seruan untuk mematuhi iman yang teguh dan tidak takut menghadapi masalah. Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan nyata, bahkan ya ketika secara fisik tidak terlihat, tapi bisa dipakai dengan supranatural. Itulah yang digunakan Nabi Elisa untuk meyakinkan hambanya supaya tidak takut walaupun sudah dikepung oleh bangsa Aram, ya, dengan kereta kudanya. Di pagi hari Elisa meyakinkan hambanya dengan supranatural hubungan rohani kepada Tuhan dengan bantuan malaikat. Nah, dalam hal ini bahwa bisa kita lihat yang selalu berfokus dalam pesan moral pada perikop ini, yaitu harus fokus pada kuasa Tuhan, bukan ketakutan. Jadi dengan kuasa Tuhan kita yakin bisa dilindungi, bukan ketakutan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah perlindungan surgawi nyata. Malaikat-malaikat di gunung dengan kereta kuda dan berapi itu bisa meyakinkan mereka menjadi teguh dan kuat imannya. Kemudian yang ketiga adalah mata iman dihadapi dengan mata fisik atau penglihatan iman. Nah, disinilah supranatural yang diminta oleh Elisa, berdoa supaya hambanya melihat, membuka mata mereka untuk melihat pasukan berkuda di gunung. Dibanding dengan PS fisik yang melihat pasukan kereta yang mau menghajar atau menyerang mereka. Dengan adanya penglihatan supranatural, mereka melihat lebih besar pasukan daripada malaikat dibanding pasukan daripada Aram yang menyerang mereka. Sehingga mereka yakin bahwa kemenangan akan diraih. Nah, kemudian keberanian dalam persepsi rohani. Nah, bagaimana kita
meningkatkan keberanian secara rohani. Nah, kita berjuang tidak sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan ya berpihak pada kita. Jadi dengan keberanian dalam penerapan rohani, kita tidak sendiri dalam berjuang. Tuhan berada di samping kita atau di dalam diri kita. Nah, itulah pesan moral yang paling inti adalah berani dan rencanaan diri Tuhan beserta kita. Jadi artinya di sini pesan moralnya berani, percaya diri, dan Tuhan beserta kita. Immanuel, ya. Allah bersama dengan kita. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Artinya berani dan percaya diri, Tuhan bersama dengan kita. Nah, kemudian bagaimana penerapan daripada ayat ini? Bagaimana penerapannya? Nah, berfokus pada hidup dengan iman. Itu dulu yang pertama. Berfokus pada hidup dengan iman. Bukan ketakutan. Karena yakin akan perlindungan Tuhan yang terlihat dan nyata. Mazmur 46 ayat 2. Mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, perlindungan, dan harapan dalam kesesakan sangat terbukti. Ini yang menjadi penerapannya. Mengandalkan Tuhan ya, dalam perlindungan dan dalam kesesakan sangat terbukti. Inilah penerapan daripada perikop ini. Kita tidak terlepas daripada pengawasan dan perlindungan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sangat terbukti. Bukti-bukti nyata kita lihat. Pengalaman daripada bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu di Mesir ada 10 tulah. Di gurun pasir ada laut yang terbelah. Ada air dari batu keluar. Ada manna. Ada burung puyuh dari langit, dari Tuhan. Itulah. Dalam kesesakan Tuhan dapat memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, pelindung, dan harapan dalam kesusahan sangat terbukti. Kuncinya. Apa kuncinya yang bisa kita pegang? Kita harus tenang saat ya berbahaya dan juga membuka mata iman dan sadar akan peperangan rohani. Ya. Jadi bahwa ada peperangan rohani yaitu spiritualitas kita, ya, supranatural yang hanya dimiliki oleh malaikat-malaikat dari surga. Disinilah kita harap tenang dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi setiap saat, setiap hari, yang bisa berganti-ganti tantangan datang kepada kita. Tenang dan berani dan percaya diri bahwa Tuhan bersama dengan kita. Untuk kita renungkan bersama. Dengan adanya pesan daripada Elisa kepada hambanya bahwa jangan takut, bahwa Tuhan melindungi kita lebih banyak daripada musuh. Kereta kuda musuh. Kereta kuda kita lebih banyak daripada kereta kuda musuh. Dan itu dibuktikan dengan supranatural penglihatan di gunung bahwa pasukan-pasukan malaikat yang berkuda dan berapi. Apa renungan kita masalah ini? Mari kita renungkan. Pertama adalah mengatasi ketakutan dengan iman. Nah ini, kalau iman kita kuat, kita tidak perlu takut kemanapun. Ya. Karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi mengatasi ketakutan dengan iman.
Kalau iman kita separuh air, separuh minyak, atau tidak totalitas kepada Tuhan, kita masih akan ada ketakutan. Tapi kalau kita memang merasa sudah kuat iman dan mengandalkan Tuhan, nah seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, ikon oloando ibadi debata asa di jolma. Kita lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Nah, kalau itu dengan mengandalkan kekuatan dengan iman, maka semua akan bisa terjawab. Jadi menghilangkan ketakutan dalam situasi sulit akan berharga sejati. Elisa yang telah meski dikepung tentara, tapi dia bisa meyakinkan daripada hambanya. Inilah yang perlu mengatasi ketakutan dengan iman. Poin yang kedua, membuka mata iman. Nah, seperti berdoa ya. Doa atau berhubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, itulah membuka mata iman kita. Kalau kita tidak bisa komunikasi dengan Tuhan, iman kita masih tertutup. Maka doa adalah jalan untuk membuka jalan hubungan intim dengan Tuhan. Karena berdoa face to face. Jangan berdoa seolah Allah itu jauh di atas surga. Tidak. Kalau kita berdoa ada di depan kita. Kita membayangkan dia ada di depan kita, maka kita berbicara dengan dia. Itu berdoa. Jadi membuka mata iman. Berdoa meminta Tuhan membuka mata rohani untuk melihat perlindungannya, malaikat atau kuasa dari Allah yang lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Kuasa Tuhan itu lebih banyak malaikat-malaikatnya daripada kereta kuda dari musuh yang kelihatannya sudah mau membunuh mereka. Inilah membuka mata iman. Dan Elisa berdoa supaya mata mereka melihat supranatural dan pasukan malaikat yang ada di gunung. Sehingga meyakinkan iman mereka semakin kuat dan berani. Nah, itulah dikatakan membuka mata iman. Poin yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Ya. Nah. Jadi dengan perlindungan Tuhan nyata, baik secara fisik maupun rohani, sehingga tidak perlu panik atau takut. Nah, Mazmur 46 ayat 2 mengatakan begini. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Maka dikatakan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada saat kau dalam kesesakan, supaya aku melepaskan engkau dan engkau memuji aku. Jou mau ditiki hagogotan, asa hubalua ho, asa dipuji ho aku. Ini yang menarik pedoman kita. Ya, Mazmur 50 ayat 15 dan Mazmur 46 ayat 2, Tuhan perlindungan kita dan kekuatan kita. Itu sangat terbukti. Baik dari pengalaman nenek moyang daripada bangsa Israel dari perjalanan Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah, kemudian poin yang keempat, ya, tenang dalam peperangan rohani. Nah, jadi kalau sudah dalam peperangan rohani, kita harus tenang. Karena yang ikut kita libatkan adalah Tuhan. Bukan masalah duniawi lagi. Dalam peperangan rohani, kita sudah melibatkan Tuhan. Kalau sudah melibatkan Tuhan, tenang dan pikiran damai. Itulah dikatakan tenang dalam peperangan rohani. Nah, sadar bahwa pertempuran hidup seringkali adalah peperangan rohani. Dan kita harus bertahan dengan iman, bukan kekhawatiran. Nah,
Ini. Jadi bertahan dengan iman, bukan dalam kekhawatiran. Filipi 4 ya, ayat 6 sampai dengan 7. Jangan khawatir tentang apapun juga. Ya, ajukan permohonan dengan doa kepada Tuhan, supaya damai sejahtera melampaui segala akal dan pikiran kita diberikan oleh Tuhan. Itu. Jadi jangan khawatir tentang apapun dalam hidup ini. Ya. Najukan permintaan dengan doa. Berbicara dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa diberikan Tuhan, semuanya bisa. Tergantung bagaimana kita memintanya. Dan bagaimana kita melihat apa jawaban Tuhan. Jangan kalau kita berdoa bukan supaya didengar Tuhan, tapi kita melihat apa jawaban Tuhan. Itu yang pentingnya. Kalau mau mendengar, Tuhan pasti mendengar. Karena sebelum lahir kita pun Tuhan sudah tahu kita siapa ya. Nah, jadi berdoa kita untuk melihat apa dibuat oleh Tuhan kepada kita. Itu yang perlu kita ucapkan syukur setiap saat. Nah, poin yang terakhir yaitu yang kelima ya. Yang perlu kita renungkan adalah menguatkan orang lain. Nah, di sini sebagai orang beriman yang kuat membantu menguatkan mereka yang lemah. Sinilah dikatakan rukun dalam kebersamaan dan kokoh dalam persatuan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan marsia minaminan songon lapak ni gaul, marsi tukul-tukulan songon suat di robean. Itu yang perlu kita jalankan. Menguatkan orang lain. Ya, orang yang lemah, orang yang tertindas. Bisa kita menjadi the voice from the voiceless. Menyuarakan suara orang yang tidak bersuara, yang terpinggirkan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus sebagai juru selamat ke dunia ini. Menyuarakan suara yang tidak bersuara. Bukan menyuarakan suara yang bersuara, tidak. Yang tidak bersuara dibantu, yang tertindas. Kalau sudah hebat, nggak perlu dibantu. Maka dikatakan orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Kalau orang yang sudah sembuh, tidak perlu dokter. Orang yang sakit. Nah, itulah kedatangan Yesus ke dunia ini. Menguatkan orang lain. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka yang lemah dan takut dengan mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan. Saling menguatkan. Nah itu tadi, saling menguatkan bahwa Tuhan tidak pernah luput melihat kita dimanapun kita berada. Maka saya katakan tadi, rukun dalam kebersamaan, kokoh dalam persatuan. Sebagai kesimpulan, kita ambil dari perikop ini. Mengajarkan kita untuk bersandar pada fakta penyertaan Tuhan. Itu dulu. Jadi harus kita bersandar pada fakta kenyataan bahwa penyertaan Tuhan sangat nyata. Bahwa ketika penglihatan fisik kita tidak melihat adanya jalan keluar. Jadi pada saat kita tersesat, pada saat kita dalam kepung, kita sulit melihat jalan keluar bagaimana. Tapi dengan secara supranatural dan rohani dan iman kita, kita bisa lepas dari hal-hal tersebut. Nah disinilah menguatkan orang lain. Dan kita bisa membantu sesama untuk saling bergandengan tangan. Maka Yesus mengatakan, ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ayat ini menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan, karena Tuhan selalu siap menyertai dan melindungi setiap langkah yang diambil. Itulah merupakan kesimpulan bagi kita. Kita tidak sendirian, tapi Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa,
Kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kami keyakinan untuk menghadapi sikap tantangan dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kami ambil, sehingga kami benar-benar berada di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.